akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah grafika komputer, di mana kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ria Yunani dengan NIM 93. saya Siti Muharama dengan NIM 116. Saya Ivan Purba dengan NIM 102. Saya Mikal Rizky Tumorang dengan NIM 105. Dan satu lagi anggota kami, Muhammad Iksan Sadila dengan NIM 133. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu implementasi algoritma grafika komputer pada pembuatan peta dua dimensi interaktif. Proyek kami yaitu sebuah simulasi peta kota dua dimensi interaktif berbasis Python dan PGEM yang menerapkan berbagai teknik grafika komputer seperti tile rendering, viewport kamera, zooming, scrolling, minimap, level of detail, serta animasi kendaraan dan visualisasi pathfinding. Nah, adapun untuk latar belakang kenapa kami memilih proyek ini, karena pada era digital saat ini, visualisasi spasial menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai bidang seperti navigasi, simulasi kota, game, logistik, dan sistem transportasi. Namun, pembuatan sistem peta interaktif tidak hanya membutuhkan tampilan visual saja, melainkan juga membutuhkan teknik grafika komputer agar proses rendering tetap efisien dan interaktif. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan Srunimap, yaitu simulasi peta kota dua dimensi interaktif yang mampu melakukan zoom, scrolling, visualisasi jalur, minimap, serta animasi kendaraan secara real time. Adapun simulasi masalah yang kami temukan, pada simulasi ini pengguna berada pada suatu titik di dalam kota virtual. Dan ingin menemukan gerobak kopi Seruni terdekat. Nah, ini tuh adalah animasi gerobaknya. Karena ukuran peta cukup besar dan memiliki banyak percabangan, jadi pengguna akan kesulitan menentukan arah secara manual. Oleh karena itu, sistem akan membantu memvisualisasi jalur menuju tujuan melalui peta interaktif dengan animasi kendaraan dan visual pathfinding. Adapun rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana sih membangun sistem rendering tile map dua dimensi dengan berbagai bentuk jalan. Yang kedua, bagaimana membuat sistem kamera interaktif yang mendukung zoom dan scrolling. Yang ketiga, bagaimana menerapkan level of detail atau LOD untuk optimasi rendering. Dan yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan visualisasi navigasi animasi kendaraan ke dalam sistem peta interaktif. Adapun konsep sistemnya, secara umum sistem Srunimap ini terdiri dari beberapa modul utama, yaitu ada main PY, berfungsi sebagai pusat game loop atau event handling. Kemudian terdapat modul generator untuk membuat peta secara generatif. Terus juga ada modul renderer bertugas melakukan rendering tile, dan modul kamera mengatur viewport, zoom, dan scrolling. Sedangkan modul car digunakan untuk animasi kendaraan. Untuk lebih lengkap codingannya tuh seperti ini. Jadi dia ada kamera PY, car PY, config PY, main PY, gen PY, pathfinding, sama renderer PY-nya. Baru teknologi yang digunakan itu Python 3, terus PGEM 2, tilemap, kamera dua dimensi, minimap, dan pathfinding phase. Nah, konsep grafika komputernya pada sistem ini kami menggunakan konsep transformasi koordinat antara workspace dan screen space. Workspace mempresentasikan posisi objek pada dunia virtual, sedangkan screen space mempresentasikan posisi pada layar monitor. Transformasi ini penting karena sistem kamera, scrolling, dan zoom bergantung pada konversi koordinat tersebut. Oke, perkenalkan, nama saya Mikal Rizky Tumorang dengan NIM 2401202105. Di sini saya akan menjelaskan teknik procedural map generation dengan konsep grid map atau teknik rendering tile map. Di sini kita bahas dulu strukturnya. Yang pertama, peta ini bukan gambar statis. Itu adalah gambar
grid 2 dimensi yang berukuran 80 kali 80 sel. Setiap sel itu namanya tile dan setiap tile itu punya dua informasinya. Yang pertama tipenya apa dan rotasinya apa. Oke, kita langsung masuk ke dalam contohnya. Ini ada pertanyaan yang udah render. Kita coba lagi. Oke, ini contoh pertanyaan. Oke, gimana sih cara pembuatan petanya itu? Kita langsung masuk pada kode Python-nya. Yang pertama, kita masuk bagian penjelasannya. Ada class style dan awalnya semua tipenya ini bertipe empty. Lalu proses generation itu tugasnya mengisi sebagian dari tile-tile ini jadi jalan. Sini dulu ya. Dan ini cara pembuatan. Oke, lanjut. Di sini kami tuh pada petanya kami menggunakan random generation dengan menggunakan snake growth. Jadi namanya itu adalah corridor snake growth atau seperti kayak ular yang merangkak di grid. Jadi prosesnya itu dimulai dari satu titik tengah di peta. Soalnya kalau misalnya di peta tuh nanti kita bakalan mulainya dari tengah peta. Yaitu berfungsi dengan tumbuh berbalik dari berbagai arah dan meninggalkan jejak berupa tile jalan. Situ ada, kalau misalnya pada kodenya itu ada di generation generate map. Jadi kami pakai random shape itu kalau misalnya ada sheet yang sama, peta yang dihasilkannya tuh selalu sama persis. Jadi step-stepnya itu saya akan bakalan ngejelasin. Jadi generate map ini terbagi menjadi 5 phase. Yang pertama, taruh sheet tile di tengah sampai tadi. Satu tile strike sederhana dan dari sini dimulai. Tumbuhkan koridor pada phase 2, kita lanjut ke phase 2. Tumbuhkan koridor dari tips. Ujung tilenya masih bisa tumbuh. Setiap koridor panjangnya random dan punya probabilitas 80% untuk spawn ke cabang ke samping. Ada juga anti cluster. Kalau misalnya area sekitar udah punya persimpangan, kita skip peta ya biar nggak terlalu padat di satu titik. Ini dia fungsinya. Soalnya sini sampai ke sini biar dia nggak padat. Lanjut ke phase 3 yaitu force border exit. Itu pastikan ada jalan yang tembus ke tepi peta di keempat sisi. Ini bikin peta terasa terbuka. Ini dia fungsinya. Lanjut ke phase 4 itu ada namanya function dead hand healing. Bersihkan jalan buntu interior. Jadi kalau misalnya ada jalan buntu tuh dia bakalan diperbaiki lagi lalu disambung. Dan yang terakhir itu clean up dan vertifikasi. Ini yang aku bilang tadi. Hapus tile yang terilustrasi, ambil komponen terbesar lalu downgrade tile yang kompleksitasnya berlebihan. Misalnya T-junction yang sebenarnya punya dua fungsi aktivitas jadi di-downgrade jadi curve. Nah, ini dia fungsinya. Oke, lanjut ke bagian sistem CSP. Itu sistem gimana sih terjadinya persimpangan. Oke, kita kasih contoh kayak ini. Nah, sistem persimpangannya ini kita bisa buat pada logika di config.py. Jadi tile ports ini arah terbuka dari semua tile. Ports 0 itu atas, 1 itu kanan,
1 kanan, 2 itu bawah, 3 kiri, dan kalau misalnya strike dengan notasi 0 itu punya port di atas dan di bawah. Jadi jalannya tuh lurus vertikal. Ini tuh yang namanya concentration certification. TLA yang punya port ke kanan harus bersebelahan dengan TLB yang punya port ke kiri. Kalau tidak jalannya putus. Ini dia. TL port conversion. Lalu kita ada namanya ada nama fungsinya find tail for the ports. Di bagian DPI. Find tail the ports. Jadi kalau misalnya kita mau naruh tile baru, fungsi ini nyari di mana tile yang paling simpel tapi tetap memenuhi concentration dari tetangganya. Oke, kita coba lihat fungsinya. Kita coba lagi. Oke, ini dia hasil dari generator pertama kanan kiri kanannya. Dan dia ini emang kelihatan lumayan dan nggak terlalu sumpek ya. Kita berhasil dari codingannya. Oke, kita lanjut ke bagian konektivitas jelas dengan menggunakan function BFS dan dead hang healing. Setelah semua koridor tumbuh, ada kemungkinan muncul jalan buntu. Tile yang cuma nyambung dari satu arah, ini nggak bagus karena mobil bakalan nyangkut. Makanya ada proses dead hang ends V2 atau yang bikin jalannya nggak nyangkut. Heal. Nah, ini dia. Dia tuh codingan ini punya 4 strategi, yang dimana pertama coba perpanjang jalan ke border peta, kedua coba looping ke jalan yang sudah ada di jalan sekitarnya, ketiga upgrade tipe tile-nya, dan yang keempat kalau misalnya semua gagal, tile itu dihapus saja. Jadi ya dia pakai cara paling efisien lah. Dan yang terakhir itu kita punya BFS Flood Fill. Flood Fill atau ini. Ini tuh digunakan untuk verifikasi konektivitas. Mulai dari satu titik jalan, kita kunjungi semua tile yang terhubung. Kalau misalnya ada yang tidak terjangkau, berarti ada pulau terpisah dan kita coba sambungkan atau hapus. Hasilnya adalah peta full connected dari titik manapun, kita bisa sampai ke titik manapun lainnya. Dia. Oke, kita lanjut ke bagian tile rendering. Kita coba jalannya. Sekarang kita ngomongin tentang rendering. Jadi kita tuh punya data grid, tapi gimana sih cara kita gambar tile tuh ke layar? Jadi itu kita ada punya rendering.python dan buat lagi gambarnya, dan kamera dan Python buat sistem chatnya. Itu kita masuk ke dalam render.python. Oke, sekarang kita lihat di mana tile digambar di render ada fungsi yang namanya dispatch ke fungsi specific per type. Ya. Untuk strike kita gambar dua persegi panjang trotoar di kiri kanan, di kiri atau kiri kanan atau atas bawah, lalu area jalan di tengah, lalu garis putus-putus. Jadi ya. Kiri kanan, bawah, garis putus-putus. Lalu kita tuh menggunakan adalah curve. Jadi di sini kita pakai yang namanya quadratic bezier. Ya, kita cari di curve, ini dia. Menggunakan fungsi di curve untuk jalan belokannya. Rumusnya itu P0 di titik masuk di tepi tile, P2 di titik keluar, dan P1 di titik kontrol. Itu persis di tengah tile. Hasilnya belokan yang halus dan natural, bukan patah-patah.
Untuk T-junction dan cross, kita gambarnya beberapa kurva Bezier sekaligus. Satu untuk setiap pasangan port, lalu di overlap menjadi tengah. Itu contohnya. Nah, ini dia hasil dari kurvnya menggunakan kurva Beziernya. Lalu lanjut ke bagian level of detail, LOD. Kita zoom out. Jadi kami menggunakan optimalisasi yang cukup menarik, itu namanya adalah LOD atau level of detail. Pada codingannya itu di getLoad. Oke, ini jadi function getLoad-nya ya. Jadi ini untuk yang high, ini untuk yang medium, dan return untuk yang 0, yang low. Oke, kalau pada mapnya ini untuk yang low, jadi gambarnya nggak kelihatan apa-apa, atau masih hanya kosong aja gitu, nggak kelihatan jelas jalan maupun rumahnya. Dan ini untuk yang medium, jadi jalannya kelihatan jelas, tapi curve-nya itu nggak kelihatan, atau belokannya nggak kelihatan. Dan ini untuk yang curve-nya itu dia kelihatan semua jelas, rumah maupun jalannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan, saya Siti Muharramah, salah satu anggota tim dari kelompok Grafcom ini. Baiklah, di sini saya akan membahas bagian kamera, viewport, zoom, dan scroll dari proyek Srunimap. Nah, jadi peta Srunimap ini adalah simulasi peta yang besar. Jadi peta ini berbasis PGEM. Petanya berukuran besar ratusan tile, dan untuk bisa menjelajahi peta itu kita butuh sistem kamera. Itulah bagian yang saya kerjakan. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Pertama, bagaimana koordinat dunia diubah menjadi koordinat layar. Ini inti dari viewport transformation. Kedua, bagaimana zoom terpusat di posisi kursor diimplementasikan. Ketiga, bagaimana drag panning bekerja. Scrolling pen ini, mouse drag menggeser viewport, delta mouse dibagi faktor zoom agar kecepatan scroll konsisten di semua level zoom. Zoom add ini berpusat pada kursor. Word point di bawah kursor dipertahankan posisi sebelum dan sesudah zoom. Kamera clamp, offset kamera dibatasi agar viewport tidak keluar dari batas dunia. Batas maksimum bergantung pada faktor zoom. Follow kamera, mode otomatis yang mengarahkan kamera ke posisi kendaraan dengan interpolasi linear lerp untuk efek sinematik. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja kita ke bagian codingannya. Nah, jadi ini bagian kameranya. Jadi semua yang saya buat ini ada di codingan kamera.py ini. Jadi sistem kamera untuk navigasi peta besar, menyimpan posisi viewport, zoom, dan status drag menjadi jembatan antara koordinat dunia world dan koordinat layar. Nah, jadi di sini nih bertujuan untuk kamera itu agar dimulai dari tengah dunia, bukan di pojok kiri atas, supaya saat pertama kali kita buka peta langsung tampak di bagian tengahnya. Jadi akan menampilkan seperti ini. Nih ya, kalau kita reload, dia langsung di tengahnya. Ini bisa dilihat dari minimapnya, dia langsung ke tengah, nggak dari samping ataupun dari lain-lain. Lalu zoom awalnya 0,35. Peta tampak agak jauh, bisa lihat area yang luas. Jadi batas zoom outnya tuh 0,06, sedangkan batas zoom innya tuh 3,0. Ukuran layar yang dipakainya tuh segini. Lalu untuk transformasi koordinatnya, jadi di sini tuh mengubah posisi di dunia menjadi posisi di layar. Dipakai di setiap kali kita mau gambar sesuatu ke layar, tile, pad, marker, trail, mobil, dan lain-lain. Ini ada rumusnya. Lalu ini tuh kebalikan world to screen, ubah posisi di layar menjadi posisi di dunia. Kita dipakai untuk mendeteksi tile yang di hover mouse, kotak viewport di minimap, ancur posisi dalam zoom add. Ini rumusnya. Baru untuk culling and level of detail atau LOD itu
menghitung range title, kolom, dan baris yang saat ini terlihat di layar. Dipakai untuk culling, hanya render title yang memang tampak, bukan seluruh gridnya. Ini yang membuat game tetap cepat walaupun peta besar. Nah, caranya itu mengkonversi sudut kiri atas dan kanan bawah layar ke koordinat dunia, lalu bagi dengan tile size untuk dapat indeks baris dan kolom. Nah, ini tuh sudut kiri atas dari viewportnya, ini sudut kanan bawah dari viewportnya. Baru sini untuk menentukan LOD-nya. Nah, bagian zoom ini juga bagian saya. Zoom in, zoom out ini terpusat di posisi kursor mouse-nya. Dipanggil saat scroll mouse di main PY-nya, di codingan yang ini main PY-nya. Teknik itu ada 4 langkah. Yang pertama, simpan world coordination di bawah kursor sebelum zoom berubah. Terapkan zoom baru dengan climb min max. Hitung ulang world coordinated di bawah kursor setelah zoom. Koreksi posisi kamera sebesar selisihnya. Nih, langkah satunya mencatat posisi dunia di bawah kursor sebelum zoom tadi. Ini baru langkah 2-nya menerapkan zoom baru. Pastikan dalam batas min max-nya tadi, min max-nya udah ditentuin 0,006 sama 3.0. Baru langkah ketiganya menghitung ulang posisi di dunia di bawah kursor. Baru langkah keempatnya koreksi kamera, geser sebesar selisih sebelum dan sesudah efeknya. Ini bagian drag-nya. Jadi mulai drag itu dipanggil saat tombol mouse ditekan. Baru simpan ancor di posisi mouse dan posisi kamera saat itu. Ancor dipakai di do drag sebagai titik referensi. Ini do dragnya. Baru lanjutkan drag, dipanggil setiap frame selama tombol mouse ditekan. Hitung selisih posisi mouse dari ancor, lalu geser kamera berlawanan arah. Nah, ini selisih X dalam koordinat dunia, selisih Y dalam koordinat dunia ini. Lalu gerakan kamera perlahan menuju posisi WX WY di dunia dipakai saat mode follow car aktif. Kamera mengikuti mobil dengan smooth lerp linear interpolation agar tidak tiba-tiba melompat. Jadi kalau misalnya di petanya kita mulai ini kan nah baru dia tuh akan melihat si mobilnya, ini mobilnya berjalan. Nah, untuk title charts-nya itu pre-render semua jenis title ke seluruh face game sebelum game loop dimulai. Tujuannya daripada menggambar ulang setiap tile dari scratch setiap frame-nya, kita tinggal tempel aja surface yang sudah jadi jauh lebih cepat. Pokoknya itu bagian tile case-nya, baru ini tile kosong. Pokoknya ini bagian tile-tilenya. Nah, jadi pada intinya untuk merangkum hasil pembahasan bagian kamera PY ini, kelas kamera menyimpan state kamera, posisi zoom, drag, dan menyediakan semua metode yang dibutuhkan sistem karena dimulai di tengah dunia dengan zoom 0,35 agar peta langsung terlihat proporsional. Zoom add mengimplementasikan zoom to cursor, world coordinate di bawah mouse dipertahankan sebelum dan sesudah zoom sehingga zoom terasa terpusat dan alami. World to screen dan screen to world adalah dua arah konversi koordinat. Hampir setiap render hover detection dan minimap menggunakan keduanya. Tanpa kamera PY ini, seluruh peta hanya bisa dilihat statis dari satu posisi. Dengan sistem kamera ini, pengguna bisa menjelajahi grid besar secara bebas. Zoom in untuk detail, zoom out untuk gambaran besar, dan drag kemana saja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada slide ini dijelaskan bagaimana sih sistem zoom dan optimasi tampilan itu bekerja dengan baik pada aplikasi Sanumi Map ini. Nah, pada bagian kiri itu terdapat algoritma zoom, di mana konsep utamanya itu adalah saat user melakukan zoom menggunakan scroll mouse, kamera itu tidak langsung memperbesar dari tengah, tetapi mengikuti posisi kursornya. Jadi titik yang sedang diarahkan mouse itu akan tetap berada di posisi yang sama walaupun zoomnya itu berubah. Nah, selanjutnya terdapat 3 level LOD atau level of detail, di mana LOD 0 ini digunakan saat zoom yang sangat jauh
pada kondisi ini juga, sistem itu hanya menampilkan blok warna sederhana tanpa detail maupun asetnya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah agar rendering itu tetap ringan dan cepat karena objek yang ditampilkan itu juga cukup banyak seperti itu. Nah, untuk LOD satunya ini digunakan untuk zoom menengah, di mana pada level ini bentuk jalan itu mulai terlihat, tetapi detail yang kecil itu masih dikurangi. Jadi tampilannya itu lebih jelas dibanding LOD zeronya, namun performanya tetap stabil seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada LOD 2, di mana saat user melakukan zoom dekat, nah pada level ini itu seluruh detail ditampilkan seperti marka jalan, terus juga belokan, dan aset kota. Nah karena detail yang dirender lebih banyak, maka tampilannya juga menjadi lebih realistis seperti itu. Nah di bagian bawah itu nanti terdapat optimasi space-time. Maksudnya itu sistem akan menyimpan hasil gambar tile yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam change atau surface gitu. Jadi ketika nanti render berikutnya, maka sistem itu tidak perlu menggambar ulang dari awal. Jadi trade-off-nya adalah penggunaan memori yang besar, tetapi proses renderingnya itu menjadi lebih cepat seperti itu. Nah, untuk penjelasan codingannya, yang pertama itu ada fungsi zoom add pada kamera, nih, di mana fungsi ini itu digunakan agar zoom itu mengikuti posisi kursor mouse-nya. Terus untuk yang MY dan MX ini adalah posisi mouse di layar, sedangkan vektor adalah besar zoom yang diberikan seperti itu. Terus yang kedua juga ada menyimpan posisi world sebelum zoomnya. Nah, di sini itu sistem akan mengubah posisi mouse dari koordinat layar menjadi koordinat dunia mapnya. Nah, tujuannya apa? Supaya sistem itu tahu titik map mana sih yang sedang diarahkan sebelum zoom itu dilakukan, seperti itu. Selain itu juga pada bagian ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil zoomnya, gitu. Selain itu juga pada bagian ini membuat titik di bawah kursor itu nantinya tetap berada di posisi yang sama. Jadi zoomnya itu terasa fokus ke arah mouse, bukan ke tengah layarnya. Nah, selanjutnya adalah implementasi level of detail atau LOD-nya. Nah, di pertama itu ada fungsi yang menentukan level detail berdasarkan besar zoom kameranya. Nah, ini dia. Nah, selain itu juga ada tile change yang dimana yang sudah dijelaskan juga tadi, bahwasannya tile yang sudah render itu dapat disimpan ke dalam change-nya. Jadi pada saat frame berikutnya itu sistem tinggal menampilkan ulang surface yang sudah ada begitu. Nah, melalui zoom dan LOD ini, aplikasi Saruni Map ini melalui sistem zoom dan LOD ini, aplikasi dapat tetap ringan maupun melalui sistem zoom dan LOD ini, aplikasi itu dapat tetap ringan walaupun map berukuran besar. Jadi semakin jauh zoom, detail dikurangi untuk meningkatkan performa, sedangkan saat zoom dekat, detail lengkap itu dapat ditampilkan agar visual itu lebih realistis. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan bagaimana minimap digunakan sebagai alat navigasi. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri ini terlihat simulasi minimap dari map utama.
Nah, pada garis abu-abu ini menunjukkan jalan, jalur orange ini menunjukkan rute hasil pathfinding-nya, titik A ini merupakan posisi awal, titik B adalah tujuan, dan kotak biru ini merupakan area map yang sedang terlihat di layar utama, seperti itu. Nah, untuk konsepnya, konsep yang pertama itu ada downsampling, di mana karena ukuran map aslinya itu sangat besar, maka map diperkecil menjadi representasi sederhana dalam minimap. Jadi setiap tile pada map utama itu akan direpresentasikan menjadi blok kecil atau pixel pada minimap seperti ini. Selanjutnya ada viewport indicator, di mana kotak biru itu pada minimap menunjukkan posisi kamera saat berlangsung saat ini gitu. Jadi user itu bisa mengetahui bagian map mana sih yang sedang dilihat pada layar utama. Jadi ketika nanti kamera bergerak atau zoom berubah, maka posisi kotak ini juga ikut berubah secara real time seperti itu. Dan yang bagian terakhir adalah penanda A dan B, di mana penanda ini membantu user membedakan titik awal dan titik tujuan secara visual. Dan dengan adanya minimap ini, user itu dapat memahami jalur navigasi secara keseluruhan tanpa harus melihat seluruh map utamanya seperti itu. Memahami konsep minimap pada slide sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan implementasi codingannya. Nah, pertama, minimap itu dibuat menggunakan fungsi bulk minimap yang fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, fungsi ini itu menerima data map utama, data aset, dan juga path hasil astar, dan juga ukuran minimapnya. Selanjutnya ada menghitung scale atau downsampling menggunakan function ini, di mana bagian ini tuh digunakan untuk memperkecil ukuran map utama menjadi minimap. Jadi setiap tile besar pada map utama itu akan direpresentasikan menjadi blok kecil pada minimap. Nah, selanjutnya ada membuat surface pada minimap. Selanjutnya juga ada memberi warna background, di mana background minimap ini diberi warna yang gelap agar objek itu bisa dilihat lebih mudah. Nah, selanjutnya juga pada bagian ini mengecek apakah tile tersebut merupakan jalan atau bukan. Nah, jika jalan, maka sistem akan menggambar kotak kecil berwarna abu-abu yang menghasilkan tampilan jalan pada minimap seperti itu. Nah, selanjutnya juga pada function ini menampilkan aset pada minimap. Jadi jika tile bukan jalan tetapi memiliki aset, maka aset tersebut akan digambarkan menggunakan warna yang berbeda seperti itu. Dan adapun asetnya ada aset gerobak, base camp, rumah seperti itu. Jadi setiap aset itu memiliki warnanya masing-masing agar lebih mudah untuk dibedakan. Nah, terus jika hasil astar tersedia, maka jalur akan divisualisasikan pada minimap seperti itu. Nah, jika hasil path finding-nya digambar menggunakan warna khusus, maka slide itu akan terlihat sebagai jalur yang orange gitu. Nah, melalui minimap ini melihat posisi jalan aset, jalur astar, serta viewport kamera, dan juga posisi kendaraan secara lebih mudah gitu. Jadi walaupun map utamanya sangat besar, tetapi minimap ini tetap ringan karena menggunakan teknik downsampling ini gitu. Nah, pada slide ini menjelaskan bagaimana proses pencarian jalur itu divisualisasikan pada map. Nah, pada gambar sebelah kiri ini terlihat hasil simulasi algoritma pathfinding-nya, di mana area berwarna biru itu menunjukkan node atau tile yang sudah dieksplorasi oleh algoritma. Selain itu juga
Artinya, algoritma itu telah memeriksa area tersebut saat mencari jalur terbaiknya. Nah, sedangkan jalur berwarna orange ini adalah hasil akhir pathfinding-nya, di mana jalur ini merupakan rute terbaik dari titik A menuju titik B-nya. Nah, titik hijau ini menunjukkan posisi awal, sedangkan titik merah muda ini menunjukkan posisi tujuannya. Di bagian kanan juga dijelaskan beberapa komponen visualisasinya, di mana yang pertama adalah overlay cell eksplorasi, di mana node yang sudah diperiksa itu diberi efek transparan agar user dapat melihat proses pencarian algoritma secara visualnya. Yang kedua, itu juga ada garis jalur, di mana jalur akhir yang ditampilkan menggunakan garis yang lebih jelas agar mudah dibedakan dari area eksplorasinya. Nah, ketebalan garis juga dapat menyesuaikan level zoomnya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu konversi koordinat. Karena pathfinding ini bekerja pada grid tile, maka koordinat grid itu juga perlu dikonversi ke koordinat word atau pixel agar dapat digambarkan di layar seperti itu. Nah, selain itu juga sistem itu menggunakan Bezier curve agar jalur belokan itu terlihat lebih halus. Jadi pergerakan mobil itu tidak terlihat patah-patah ketika melewati tikungan seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit codingannya, di mana pada pathfinding ini, pada project ini khususnya menggunakan algoritma ASTAR, di mana fungsi ini menerima map, titik awal, dan juga titik tujuan. Selain itu, OpenSet ini digunakan untuk menyimpan node yang akan diperiksa. Jadi strukturnya itu menggunakan priority queue agar node dengan cost terbaik itu yang akan diproses terlebih dahulu gitu. Selanjutnya set ini digunakan untuk menyimpan tile yang sudah diperiksa algoritma. Nanti datanya itu akan dipakai untuk visualisasi area eksplorasi berwarna biru yang tadi kita sudah lihat seperti itu. Selain itu juga agar mobil itu tidak bergerak patah-patah di tikungan, maka digunakan kurva Bezier, karena kurva ini membuat transisi belokan itu akan menjadi lebih smooth dan realistis seperti itu. Nah, karena algoritma yang bekerja dalam bentuk grid tile, maka koordinat juga perlu diubah ke koordinat pixel dunia yang seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi posisinya itu nanti akan ditempatkan di tengah tile-nya seperti itu. Nah, jadi visualisasi pathfinding ini pada project ini tidak hanya menampilkan hasil jalur akhirnya saja, tetapi juga memperlihatkan proses eksplorasi algoritmanya. Nah, dengan adanya eksplorasi, garis jalur, dan kurva Bezier, user itu dapat memahami cara kerja ASTAR ini secara visual dan lebih interaktif seperti itu. Baik, selanjutnya saya Ivan Purba. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian vehicle animation dan user interaction pada aplikasi Seruni Map. Nah, bagian ini tuh berfokus pada bagian bagaimana kendaraan dapat bergerak mengikuti jalur yang telah ditemukan sistem, dan bagaimana animasi dibuat agar terlihat halus, serta bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan simulasi secara real time menggunakan mouse dan keyboard. Jadi untuk menjalankannya kita bisa menekan mouse ataupun menekan keyboard pada laptop kita. Nah, kontribusi utama yang saya kerjakan meliputi animasi kendaraan, waypoint following, jadi titik tujuannya itu yang bagaimana mengikuti titik tujuannya, trail effect, trail kendaraan, event handling, dan real time movement.
Nah, animasi objek dua dimensi merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan ilusi gerakan pada objek yang ditampilkan di layar. Dalam Seruni Map, objek yang dianimasikan adalah kendaraan yang bergerak di atas peta kota. Di sini ada gambarannya. Nanti di sini ada kendaraan, ini dalam peta kota. Nah, tantangan utama dalam animasi kendaraan adalah bagaimana membuat kendaraan bergerak secara halus dan tidak terlihat berpindah secara instan dari satu titik ke titik lainnya, yaitu dia menggunakan yang namanya waypoint following, jadi dia tetap mengikuti arah jalan titik tujuannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut digunakan 3 konsep utama, yaitu waypoint following, movement interpolation, dan delta time. Nah, pertama kita masuk ke waypoint following. Di waypoint following ini kumpulan titik yang membentuk jalur perjalanan kendaraan. Pada sistem ini, jalur diperoleh dari hasil pathfinding yang kemudian dikonversi menjadi world path. Kendaraan tidak langsung menuju tujuan akhir. Sebaliknya, kendaraan bergerak dari waypoint pertama ke waypoint berikutnya secara berurutan sampai mencapai tujuan. Metode ini membuat pergerakan lebih mudah dikontrol dan sesuai dengan jalur jalan yang tersedia pada peta. Selanjutnya ada movement interpolation. Selanjutnya ada pada movement interpolation. Nah, agar perpindahan antara waypoint terlihat halus, digunakan teknik interpolasi. Nah, interpolasi itu adalah proses mencari posisi di antara dua titik. Pada sistem ini, posisi kendaraan dihitung menggunakan linear interpolation. Konsep sederhananya itu kayak gini. Jika titik awal berada pada posisi A dan titik tujuan pada posisi B, maka kendaraan akan bergerak secara bertahap dari A menuju B. Nah, dengan cara ini kendaraan tidak melompat dari satu titik ke titik lain. Selanjutnya kita menggunakan yang namanya delta time. Nah, selain interpolasi, digunakan juga konsep delta time. Delta time merupakan selisih waktu antara frame saat ini dengan frame sebelumnya. Penggunaan delta time bertujuan agar kecepatan kendaraan tidak bergantung pada frame rate komputer. Misalnya komputer A menghasilkan 60 fps dan komputer B menghasilkan 120 fps. Tanpa delta time, kecepatan kendaraan akan berbeda. Dengan delta time, kecepatan kendaraan tetap konsisten. Nah, konsep ini tuh dikenal sebagai frame independent animation. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan car update. Di sini ada codingannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan implementasi fungsi car update. Nah, fungsi ini tuh terdapat pada file car Python-nya dan merupakan inti dari animasi kendaraan. Pertama itu sistem melakukan pengecekan. Nah, di coding ini if not safe ini, nah itu artinya apabila kendaraan tidak aktif atau sudah mencapai tujuan, maka proses update dihentikan. Selanjutnya sistem menghitung kecepatan dalam satuan pixel per detik. Di bawahnya, nah, kemudian menghitung jarak yang dapat ditempuh. Di bawah, nah ini adalah untuk codingannya. Disinilah delta time digunakan. Nah, semakin besar nilai delta time, maka semakin jauh kendaraan bergerak pada frame tersebut. Setelah itu, sistem mengambil 2 waypoint. Nah, ini 2 waypointnya yaitu P1, P2. Kemudian panjang segmen dihitung menggunakan map hypod. Nah, ini untuk perhitungan segmennya, yaitu menggunakan make hypod.
Nah, jika kendaraan telah mencapai waypoint berikutnya, maka indeks segmen akan bertambah sehingga kendaraan melanjutkan perjalanan menuju waypoint berikutnya. Nah, proses ini terus berulang hingga waypoint terakhir tercapai. Selanjutnya, arah kendaraan akan juga diperbarui menggunakan map ATAN. Nah, ini untuk pembaruannya menggunakan kode ini. Fungsi ini tuh menghasilkan sudut orientasi kendaraan, jadi kendaraan tuh selalu menghadap ke arah pergerakan. Terakhir, posisi kendaraan disimpan ke dalam trail, itu self trail append. Nah, ini untuk kodenya. Data inilah yang nantinya digunakan untuk membuat jejak perjalanan kendaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari CarDraw. Nah, fungsi ini tuh bertugas untuk menampilkan kendaraan ke layar. Langkah pertama itu kita harus mengambil posisi kendaraan menggunakan kode ini, kode WXWY. Kemudian posisi world coordinate dikonversi menjadi screen coordinate menggunakan kamera world. Nah, ini dia kamera world to screen. Setelah posisi diketahui, sistem akan menghitung ukuran kendaraan berdasarkan zoom kamera, kemudian sudut kendaraan dikonversi ke derajat. Nah, untuk meningkatkan performa digunakan sprite catch pada kode self sprite. Nah, ini untuk kodenya. Nah, ini untuk kodenya. Nah, jika sprite dengan ukuran dan rotasi tertentu sudah pernah dibuat, jadi sistem akan mengambilnya dari catch-nya aja. Nah, dengan cara ini proses rendering menjadi lebih cepat karena tidak perlu melakukan rotasi ulang setiap frame. Nah, setelah sprite siap, sistem akan menampilkan kendaraan menggunakan screen bleed. Nah, ini dia di codingan terakhirnya. Jadi kendaraan itu dapat terlihat bergerak mengikuti jalur pada layar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan trail effect. Nah, selain kendaraan, sistem juga menampilkan trail effect. Trail effect itu merupakan jejak visual yang menunjukkan riwayat perjalanan kendaraan. Nah, data trail ini disimpan pada kode ini self trail append new pause. Kemudian pada file main Python-nya. Nah, kemudian pada file main.py, sini saya masuk pada main Python-nya. Sistem ini akan menggambar garis yang menghubungkan titik-titik trail menggunakan pygame draw line. Nah, ini dia untuk codingannya pygame draw line. Nah, hasilnya itu adalah garis berwarna orange yang mengikuti kendaraan. Trail ini membantu pengguna memahami jalur yang telah dilalui kendaraan. Selanjutnya itu adalah event handling. Bagian ini adalah event yang terdapat pada file main Python. Event handling itu digunakan untuk menerima input dari pengguna. Yang pertama itu ada input mouse. Jadi pengguna tuh bisa lakukan klik kiri pada peta, pygame mouse button. Nah, ini untuk input mouse-nya, kodenya. Jadi sistem itu akan menentukan titik start dan end. Setelah kedua titik tersedia, maka sistem menjalankan path finding dan membangun warp path yang akan digunakan kendaraan. Selanjutnya ada input keyboard. Nah, beberapa tombol penting yaitu mulai dari space, itu digunakan untuk menjalankan kendaraan. Itu untuk kodenya itu yang card start.
Nah, ini untuk bagian dimana car start, jadi itu mobilnya mulai berjalan. Nah, di sini juga tombol plus minus yang digunakan untuk mengubah kecepatan kendaraan, yaitu car change speed. Nah, di sini ada car change speed. Nah, ini untuk kecepatannya bisa diubah, dan itu hanya berubah dari 0,5 detik saja. Nah, ada juga tombol F, itu digunakan untuk mengaktifkan follow kamera. Nah, ketika aktif kamera akan mengikuti posisi kendaraan secara otomatis. Nih, follow car. Nah, selanjutnya ada tombol C, itu digunakan untuk menghapus jalur dan mereset simulasi. Nah, pada bagian ini saya akan mendemo menunjukkan proses kerja sistem. Pertama saya memilih, jadi saya sudah melakukannya di terminal dan ini hasilnya. Pertama saya akan memilih titik awal dan titik tujuan menggunakan keyboard saja. Pertama saya mau meletakkan di sini untuk titik tujuan awal, dan titik tujuan akhirnya saya mau ke sini. Nah, kita langsung tekan spasi saja di keyboard kita. Nah, ini untuk jalannya, mobil akan mengikuti waypointnya. Selanjutnya saya akan coba lagi dan akan menekan tombol plus untuk meningkatkan kecepatan kendaraan. Saya mau pilih di sini titik awal dan titik akhirnya di sini. Kita tekan spasi di keyboard dan akan coba tombol plus. Nah, dia akan jalan cepat. Nah, kita coba lagi di sini dan di sini. Kita spasi, coba minus. Nah, dia akan melambat seperti itu. Kemudian saya akan mencoba mengaktifkan follow kamera. Nah, untuk follow kamera sendiri itu kita harus menekan tombol F seperti yang di codingan tersebut. Jadi nanti kameranya akan mengikuti perjalanan mobil menuju titik tujuannya. Di sini kita akan ke sini. Kita tekan spasi, kita tekan F. Nah, jadi follow kamera ini akan mengikuti perjalanannya melengkung-melengkung. Nah, selama hasil demo ini, perjalanan itu terlihat trail efeknya yang menunjukkan jejak kendaraan. Nah, ini dia. Hal ini tuh membuktikan jadi bahwa animasi kendaraan itu dan interaksi pengguna berjalan secara real time. Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, sistem vehicle animation dan user interaction pada Seruni Map ini berhasil dibuat menggunakan ClassCar pada file car Python ini, dan event handling pada file main Python-nya. Nah, pergerakan kendaraan itu menggunakan waypoint following, movement interpolation, dan delta time. Jadi animasi itu menjadi lebih halus dan frame rate independen. Nah, sistem juga mendukung interaksi melalui keyboard dan mouse. Bagi yang keyboardnya tidak bisa menggunakan mouse. Nah, termasuk pengaturan kecepatan kendaraan, follow kamera, serta visualisasi trail effect. Nah, dengan demikian tujuan implementasi animasi kendaraan itu dan interaksi penggunanya itu pada Seruni Map itu telah berhasil dicapai. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di video kali ini atau di section kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 pilar utama dalam arsitektur proyek kami. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang grafika prosedural, yang dimana kami tidak menggunakan file eksternal untuk penggambaran aset.
dan juga bagaimana sistem caching, yang dimana untuk mengoptimalisasi memori dan mencegah FPS drop. Terus itu ada game loop, yaitu bagaimana sistem kami itu dapat bekerja terus-menerus. Terus ada juga separation of concept, yaitu pemisahan tugas menjadi beberapa file. Nah, kalau kita lihat di sini, bisa kalian lihat kalau semua elemen visual yang kalian lihat di gambar langsung, yang kalian lihat ini itu digambar langsung dari nol menggunakan kode matematika, tidak menggunakan file eksternal atau gambar eksternal lainnya. Hal ini tuh untuk mencegah penggunaan penyimpanan yang berlebihan. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah akan terjadi penggunaan beban CPU yang jauh lebih besar. Kita masuk ke dalam pilar yang pertama, yaitu membangun objek dari nol, atau bisa dibilang graphical procedural. Bisa dilihat pada kode yang udah kami buat ini, pada fungsi draw gerobak, ini seluruh objek dirakit menggunakan bangun data dasar pada koordinat 2 dimensi melalui pustaka PYGame. Secara teknik, fungsi ini pertama-tama menciptakan sebuah kanvas memori bernama surface dengan ukuran pixel yang ditentukan. Kemudian kita memerintahkan pustaka pygame.draw untuk melukis bentuk geometri di atasnya. Misalnya fungsi kayak pygame.draw.rect adalah untuk menggambar badan gerobak. Fungsi ini mensyaratkan kita untuk memasukkan argumen spesifik seperti surface targetnya, kode warna, terus batasan letak koordinat berupa nilai x, y, panjang, dan lebar. Setelah bentuk atap roda digambar satu persatu, kami juga melapiskan dengan efek bayangan menggunakan paduan warna RGBA dengan tambahan nilai alpha. Kamu bisa dilihat di sini terdapat kode shadow. Agar bagian tepi bawah objek transparan dan terlihat menyatu dengan tanah. Kalau kita lihat pada sini terdapat ada kayak bulatan di belakang gerobak berwarna hitam. Setelah itu, lalu bagaimana cara kami membuat belokan jalan yang tadinya berbentuk matriks, kotak-kotak seperti ini, itu menjadi sebuah lengkungan halus. Disinilah kami memasukkan sebuah rumus dari coordinate Bezier curve lewat fungsi dari BigQuad. Ini fungsi dari BigQuad. Program ini itu menghitung titik lengkung dengan menggunakan rumus matematika. Dalam rumus ini itu nilai T akan berjalan pelan-pelan dari angka 0 hingga titik 1. Titik awalnya tuh ditarik dari koordinat pangkal P0 melengkung ke arah titik P1 dan berakhir dengan mulus di P2. Setelah titik-titik lengkungnya didapatkan, sebuah fungsi bernama of course itu menarik garis tegak lurus ke samping untuk mengubah garis tipis tadi menjadi poligon pita jalan yang tebal. Jadinya dalam fungsi kurva Bezier ini kita menggunakan tiga titik lokasi. Yang pertama itu P0 merupakan titik awal, terus itu P1 itu merupakan titik yang dimana untuk mengatur lengkungannya, dan P2 itu merupakan titik akhir. Dan untuk tampilannya akan terlihat seperti jalan yang terlihat melengkung seperti ini. Terus tuh sayangnya dalam perhitungan ini, perhitungan matematika yang banyak itu membawa masalah yang besar karena PYGame itu bekerja melalui prosesor. Dia tidak menggunakan bantuan dari GPU. Ini memaksa CPU itu menghitung ribuan titik lengkung jalan dan poligon pohon sebanyak 60 kali dalam 1 detik.
yang akan membuat program kelebihan beban. Akibatnya kecepatan layar akan jatuh dan mengalami FPS drop. Lalu kita masuk ke pilar kedua, yaitu solusi dari masalah yang tadi dengan cara menggunakan pola desain flyweight atau catch. Konsepnya adalah menukar memori untuk menghemat waktu. Perhitungan gambar matematika geometri yang berat tadi hanya dijalankan satu kali. Saat program pertama kali dimuat. Jadi program akan memutar gambarnya ke 4 arah secara otomatis melalui ruangan for, dan hasilnya gambar lalu disimpan secara permanen ke dalam memori RAM komputer. Ini disimpan dalam bentuk tipe dictionary. Saat simulasi utamanya berjalan, kecepatan proses visual berubah gratis menjadi tingkat kompleksitas O1, yang dimana CPU tidak lagi menghitung kurva dari nol, ia hanya mengambil perintah .get. Kalau kita lihat dari kodenya, di sini terdapat kelas yang bernama asset catch. Jadi CPU itu tidak lagi menghitung kurva dari nol, dia hanya akan menggunakan perintah get untuk mengambil stempel gambar yang siap pakai dari RAM dan menempelkannya seketika ke dalam layar. Nah, pilar ketiga yaitu game loop, yaitu agar visual ini bisa terus hidup dan merespon kita, program utama dibungkus menggunakan sebuah perorangan while loop yang tak terbatas. Ini yang membuat bagaimana kalau misalnya user itu mengklik layar di dalam program kami itu tidak akan langsung mematikan program tersebut. Jadi bisa terlihat di sini kalau misalnya kami klik di sini, itu program tidak akan langsung mematikannya. Kalau dilihat dalam kode, kecepatan putaran loop ini itu diatur oleh fungsi clock.tick60. Fungsi ini itu mencegah siklus berjalan secepat mungkin yang bisa membuat beban CPU mencapai 100% dan mengalami overheating. Kode tersebut menahan waktu jalannya program untuk memastikan monitor pengguna itu merupakan 60 fps. Di dalam penggunaan tak terbatas itu, program mengeksekusi 3 tahapan penting secara berurutan. Terdapat 3 fase eksekusi dari game loop ini. Yang pertama adalah fase input handling. Di sini itu sistem secara aktif membaca antrean sistem atau event queue, seperti menangkap keyboard pengguna yang baru saja menekan touch keyboard atau mouse. Terus fase kedua adalah update logic, yang dimana sistem akan memperhitungkan instruksi input tadi untuk memperbarui status internal dunia logikanya. Misalnya menyuruh mobil yang ada dalam sistem ini untuk bergerak menentukan lokasi arah. Dan tahapan terakhir adalah render visual. Di sini sistem itu menyapu bersih layar yang lama menggunakan warna dasar, lalu meletakkan gambar posisi-posisi objek yang baru di atas kanvas rahasia yang dinamakan dengan back buffer. Ketika seluruh objek beres dilukis atau diletakkan, sebuah instruksi di bagian ujung kode bertugas menukar layar rahasia tersebut ke depan mata pengguna. Perpindahan bingkai layar super cepat inilah yang menciptakan sebuah ilusi animasi. Terus itu kita masuk pilar terakhir, yaitu arsitektur modular. Kami di sini menggunakan arsitektur ini untuk mencegah penumpukan semua kode yang rumit di dalam satu file dan untuk membuat sebuah kode menjadi lebih mudah di maintenance. Sistem ini tuh
hampir mirip seperti konsep MVC, model view controller, yang dimana kami membaginya seperti gen PY dan assist.py ini fokus untuk menyiapkan daftar angka dan lokasi saja. Terus untuk modul pathfinding.py itu fokus pada kalkulator hitungan graf algoritma A*. Baru lain terakhir itu modul renderer.py itu bekerja memproyeksi seluruh angka tersebut menjadi wujud tampilan kanvas. Terus tuh kalau kita masuk ke dalam kode lagi, di sini terdapat fungsi yang bernama building map, minimap. Fungsi ini tuh menerima data murni berupa matriks grid, jalanan, letak bangunannya, terus serta himpunan array untuk rute, hasil dari kalkulasi A* yang dihitung di dalam file pathfinding.py. Fungsi minimap tidak perlu lagi menghitungkan jalan sendiri. Ia mengumpulkan koordinat-koordinat tersebut menggunakan operasi algebra dasar, yaitu mengalihkan titik aslinya C dan R dengan nilai skala rasio atau skala multipler SC. Hasil perhitungan perbandingan linear ini menjamin gambar di peta kecil presisi sempurna seperti secara rasio dan sama persis posisinya dengan letak asli di peta besar. Terus ini adalah gambaran besar dari arsitektur sistem kami, yang dimana untuk cara kerjanya itu yang pertama dijalankan oleh gen.py yang untuk menggenerate suatu aset. Setelah itu dilanjutkan untuk algoritma menggenerasikan atau geometri, terus itu dimasukkan ke dalam cache agar untuk mengurangi beban CPU. Setelah itu baru ditampilkan ke dalam peta final render. Jadi kesimpulannya itu sebuah arsitektur yang berkinerja tinggi yang sukses. Mengawinkan kemandirian arsitektur, what the fuck. Baiklah, sekian presentasi proyek akhir mata kuliah grafika komputer kami. Terima kasih.